Sobat Bahasa, selamat datang di Siniar Aksen Nusantara. Perkenalkan, nama aku Sawanora Maulidia dan rekan aku Alda Imelda yang akan memandu dan menemani kamu mengenal ragam dialek Nusantara. Di sini kita akan ngobrol seru tentang dialek dan keragaman bunyi bahasa di Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak sih, meskipun kita semua menggunakan bahasa Indonesia, cara kita mengucapkannya bisa berbeda-beda loh, tergantung dari daerah asal kita. Nah, itulah yang disebut dengan dialek, variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di wilayah tertentu, teman-teman. Yap, bener banget tuh. Bahasa Indonesia memang menyatukan kita, tapi setiap daerah punya ciri khas dalam pengucapannya. Nah, perbedaan inilah yang bikin bahasa kita jadi unik. Keren banget kan? Teman-teman pasti penasaran dan mau dengar langsung bagaimana perbedaan dialek antar daerah. Biar kalian gak penasaran terus, langsung aja kita sambut 3 tamu dari daerah yang berbeda, yaitu ada dari Sunda, Jawa, dan Batak. Biar makin asik ngobrolnya, boleh kenalan dulu nih nama kakaknya siapa dan asalnya dari mana? Perkenalkan, nama saya Claudia Krisya Galuh. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara di Kota Tarutung. Saya sebagai penutur bahasa Batak. Perkenalkan, nama saya Saskia Sulistiani, asal saya dari Garut. Saya penutur bahasa Sunda. Perkenalkan, nama saya Alifa Laila Ramadhani, asal saya dari Purworejo. Saya sebagai penutur bahasa Jawa. Wah, salam kenal ya Kak, senang banget bisa ketemu dan ngobrol bareng kalian hari ini. Sebelum kita masuk ke contoh, yuk kita bahas sedikit lebih jelas terlebih dahulu, dialek itu apa sih? Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di wilayah tertentu. Perbedaannya bisa muncul dari pelafalan bunyi yang disebut fonologi, pilihan kata atau leksikal, dan struktur kalimat atau tata bahasa. Semoga teman-teman paham dengan sedikit tambahan penjelasan dari kita ya. Nah, sekarang kita akan dengarkan contoh perbedaan dialek dari 3 narasumber kita nih. Mereka akan mengucapkan 5 kata yang sama, tapi dengan logat daerah masing-masing. Gimana para narasumber, sudah siap? Siap. Oke, baik. Buat penutur pertama nih, Sunda. Gimana sih cara mengucapkan kata pintu dalam bahasa Sunda itu? Mungkin kalau bahasa Sunda, pintu itu panto. Panto. Nah, contoh ya. kalimatnya kayak tutup tuh panto, kayak gitu. Tutup tuh panto itu. Pangnutupan kan panto, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kata buku nih, gimana tuh? Nah, kalau artinya buku tuh nggak ada sama aja kayak Indonesia, cuma paling logatnya aja ya kayak tuh cokot buku itu, tapi itu agak kasar ya. Oh, lemesnya gimana tuh lemesnya? Pangnyandakeun buku itu. Nah, yang terakhir nih, kata rumah di bahasa Sunda tuh gimana? Nah, kalau di bahasa Sunda kan ada macam-macam tuh. Rumah artinya ada bumi, itu agak lemas. Terus imah itu kasar. Nah, ada juga rompok. Terus kalau Contohnya kayak misalkan saya pergi ke rumah teman, itu gimana? abi, indit, kak, bumi, rerencangan gitu. Gitu, lemes banget ya kalau bahasa Sunda tuh ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke penutur kedua yang dari Jawa ini, Mbak Alifa, mohon maaf. Mungkin bisa dimulai dari kata pertama yaitu pintu. Gimana sih dalam bahasa Jawa penyebutannya? Dalam bahasa Jawa itu pintu itu lawang. Jadi contoh kalimatnya misal tutup pintu itu, tutup lawangi. Oke. Kalau misal yang kedua kata kedua buku gimana? Kalau buku sama kayak Indo. Cuma kalau dicontohin kalimatnya, misal baca buku, moco buku gitu. Lalu di kata ketiga rumah gimana penyebutannya? Kalau rumah itu kalau buat sehari-hari itu omah. Cuma kalau buat orang tua itu gria gitu. Cuma kalau kita ya, maksudnya seumuran aku itu pakainya omah. Semisal mau pergi ke rumah temen, aku arep nang omahe koncoku. Oke, baik. Ternyata lebih lemas dari yang Sunda ya. Kalau pintu dari bahasa Batak itu sama aja sih pintu Kak, cuman kita kalau logatnya tuh bacanya jadi kayak itu gitu, T-nya double 2 gitu. Itu gitu. Nggak ada Nggak ada N-nya. Terus habis itu apa lagi? Buku. Kalau buku sama, buku juga sama. Kalau rumah itu jagu. Jagu, iya. Udah. Mungkin boleh dicoba kalimatnya kayak pintu. Kalimat tutup pintu itu. Tutup jok itu. Kayak gitu. Terus kalau buku Saya punya buku. adong buku. Adong bukuku. Saya punya buku gitu. Kalau rumah apa nih kalimatnya? Saya pergi ke rumah Teman. Saya pergi ke rumah teman. Lawau tujuh bunyi dongan. Lau au tujuh bunyi dongan. Tujuh bunyi dongan. Ni dongan mau aku tujuh bunyi dongan. Ya gitu.
beda banget ya. Iya. Tapi emang real lembut gitu. Karena aku taunya Batak tuh kan keras ya agak Gimana ya aku bilangnya kak? Logatnya itu emang keras ya, tapi nggak jadi cuman logatnya doang keras, bukan jadi kayak disengajain gitu. Nah gimana tuh kalau real ya real Sebenarnya kalau di daerah aku itu di mana ya? Medan sih menurut aku yang keras. keras gitu ya. Orang kalau itu salam. Salam kita gitu. Medan yang keras lah. Kalau misalnya kalau ngomong tuh kayak enggak segitu gitu. Kamu udah makan belum gitu. Padahal biasa aja ya. Iya, bisa aja. Nah, dari contoh tadi kita bisa dengar perbedaan yang cukup jelas ya teman-teman. Betul, ini semua menunjukkan bahwa meskipun kita sama-sama berbahasa Indonesia, pengaruh bahasa daerah membentuk karakter pengucapan yang unik. Agar teman-teman lebih paham dengan perbedaan setiap dialek, tim kami akan memberikan penjelasan lengkap tentang perbedaan dialek yang sudah diucapkan tadi. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, teman-teman kenalan terlebih dahulu yuk dengan tim kami agar lebih akrab. Bisa dimulai dari analis 1, lalu analis 2, dan yang terakhir analis 3. Oke, siap. Halo, perkenalkan nama aku Nadia Aulia Budiman. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana dialek orang Sunda. Halo, perkenalkan nama aku Sabrina Septiani. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana dialek orang Jawa. Halo, perkenalkan nama aku Rafa Akila Darmawati. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana dialek orang Batak. Wah, keren-keren banget nih para analis kita. Kira-kira apakah sudah siap untuk menjelaskan? Siap. Semangat banget ya. Oke, boleh dari Teh Nadia nih yang menjelaskan terlebih dahulu tentang dialek Sunda. Analisis contoh kata dan kalimat. Kata yang pertama itu panto atau pintu. Contoh kalimatnya tutup panto atau tutup pintu. Analisis penggunaan kata panto untuk pintu sangat umum dalam bahasa Sunda. Contoh kalimatnya sederhana dan langsung. Kata yang kedua ada buku. Contoh kalimatnya cokot buku itu atau ambil buku itu. Analisis kata buku sama dengan bahasa Indonesia, tetapi ada perbedaan dalam penggunaan kalimat dan tingkatan bahasa, yaitu kasar dan halus. Contoh kata juga yaitu cokot. Itu bisa diganti dengan candak, mungkin lebih halus. Kata yang ketiga ada rumah. Contoh kalimatnya abdi indit kabumi rerencangan atau saya pergi ke rumah teman. Analisis ada beberapa kata untuk rumah dalam bahasa Sunda, yaitu yang pertama bumi. Itu lebih halus atau lomak. Yang kedua ada imah, itu kasar. Yang ketiga ada rompok, ini tidak dijelaskan secara detail. Mungkin kata rompok ini sering dipergunakan orang tua zaman dulu. Penggunaan kata bumi dalam contoh kalimat menunjukkan tingkatan bahasa yang lebih sopan. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa. Yang pertama ada tingkatan bahasa. Bahasa Sunda sangat kaya dengan tingkatan bahasa, mulai dari bahasa kasar atau cohag, bahasa loma atau akrab biasa, hingga bahasa lemes itu halus hormat. Pemilihan kata seperti imah itu kasar, bumi itu halus. Nah, untuk rumah sangat dipengaruhi oleh siapa yang berbicara dan kepada siapa ia berbicara. Yang kedua ada logat atau dialek. Meskipun tidak selalu ditekankan dalam percakapan, logat atau dialek juga bisa mempengaruhi cara pengucapan. Contohnya penggunaan atau pengucapan kata buku mungkin memiliki sedikit perbedaan logat ya, seperti penutur dialek Sunda Saskia itu kan dia tinggal di Garut pedesaan, mungkin logat atau dialeknya itu berbeda dibanding Sunda daerah lain-lain gitu. Dan ketiga ada konteks. Konteks percakapan sangat penting, misalnya berbicara dengan teman sebaya akan berbeda dengan berbicara kepada orang yang lebih tua atau dihormati. Seperti yang dijelaskan di tingkat bahasa ya, ada beberapa bahasa dalam bahasa Sunda tingkatannya. Yang keempat ada pemilihan kata atau diksi. Pemilihan kata yang tepat sangat penting untuk menyampaikan makna yang sesuai dan menghormati lawan bicaranya. Contohnya penggunaan kata pangnyokotten, itu bisa diganti dengan pangnyandaken. Mungkin itu lebih sopan daripada cokot ya atau ambil. Yang kelima ada terakhir ya, kelima, tata bahasa atau grammar. Tata bahasa Sunda juga memiliki aturan sendiri, meskipun dalam percakapan sehari-hari seringkali lebih fleksibel dibandingkan bahasa tulis atau formal. Kesimpulannya, percakapan ini memberikan gambaran dasar tentang bagaimana beberapa kata umum diucapkan dalam bahasa Sunda, serta menyoroti pentingnya tingkatan bahasa dalam penggunaannya sehari-hari. Pemahaman tentang tingkatan bahasa, konteks, dan pilihan kata sangat penting agar komunikasi berjalan efektif dan sopan. Oke, selanjutnya untuk analis kedua, Teh Sabrina dipersilakan untuk menjelaskan tentang dialek Jawa.
Baik, yang selanjutnya kita masuk ke analisis dialek Jawa dari penutur Jawa kita, yaitu Teh Alifah yang berasal dari daerah Purworejo, di mana Purworejo ini berada di wilayah dialek Kedu atau Bagelan dan sudah termasuk Jawa Kota. Mari kita bedah pelafalannya. Pertama, kita analisis dari contoh kata dan kalimat yang sudah disebutkan oleh Teh Alifah tadi. Kata pertama yaitu pintu disebut lawang. Contoh kalimatnya tutup lawangi. Kata yang kedua yaitu rumah disebut omah untuk percakapan sehari-hari dan geria untuk orang tua atau bentuk yang lebih halus. Contoh kalimatnya aku arep menantang wae konco. Lalu kata yang ketiga yaitu buku disebut buku sama dengan bahasa Indonesia. Contoh kalimatnya moco buku. Kemudian kata omah dan lawang adalah leksikon umum dalam bahasa Jawa Moko yang menunjukkan ia menggunakan bahasa sehari-hari. Selain itu, kalimatnya menunjukkan penggunaan imbuhan akhirat seperti contohnya lawangnya, omahe, yang merupakan penanda khas kepemilikan. Yang kedua, kita masuk ke analisis ciri khas pelafalan. Saat Teh Alifah mengucapkan kata omah, vokal A di akhir terdengar tegas dan terbuka. Pelafalan A yang terdengar tegas dan terbuka ini adalah ciri khas dialek Jawa bagian barat atau kulongan, termasuk wilayah Kedu atau Purworejo, berbeda dari dialek standar Solo atau Yogyakarta yang biasanya mengubahnya menjadi O. Lalu vokal pada kata buku dilafalkan dengan suara yang jelas dan tidak bergeser. Pelafalan yang lugas ini sesuai dengan ciri dialek Kedu atau Bagelan, tidak adanya pergeseran vokal yang mencolok, serta pelafalan yang bersih dan standar menunjukkan bahwa Teh Alifah adalah penutur di daerah kota yang cenderung lebih terpengaruh oleh bahasa Indonesia dan baku. Selanjutnya, konsonan pada kata lawang dan koncoku dilafalkan secara lugas. Konsonan akhir eng pada lawang dilafalkan dengan suara sengau yang jelas. Pelafalan konsonan ini adalah standar dalam bahasa Jawa. Tidak ditemukannya perbedaan konsonan yang mencolok, memperkuat identitasnya sebagai penutur Jawa kota, di mana variasi pelafalan cenderung lunak dan menghindari ciri-ciri dialek pedesaan yang lebih mencolok. Pelafalan Teh Alifah ini menunjukkan ciri kuat dialek Jawa Kedu atau Bagelan, namun disampaikan dengan gaya yang lugas dan standar. Hal ini mengindikasikan identitasnya sebagai penutur Jawa kota di Purworejo. Nah, yang terakhir nih, kepada Teh Rafa bisa langsung menjelaskan tentang dialek Bataknya tadi. Analisis dialek Batak, contoh kata dan kalimat. Kata pertama yaitu pintu, contoh kalimatnya tutup jopo itu yang berarti tutup pintu itu. Dalam bahasa Batak, kata pintu sama dengan bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya dengan logat Batak menekankan pengulangan huruf T, double T. Yang kedua kata buku, contoh kalimatnya ada bukuku yang berarti saya punya buku. Kata buku juga sama antara bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kata rumah. Contoh kalimatnya saya pergi ke rumah, tetapi penutur belum menjelaskan secara spesifik. Dalam bahasa Batak rumah adalah jabu. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa dan logat. Yang pertama logat keras. Logat Batak dikenal keras, tetapi ini lebih pada intonasi dan cara pengucapan, bukan berarti sengaja dikeraskan. Penutur menjelaskan bahwa logat keras itu bukan hanya di Batak, tetapi di Medan. Yang kedua, perbedaan regional. Logat yang lebih keras dirasakan di daerah Medan dibandingkan dengan daerah lain, seperti penutur yang menjelaskan. Yang ketiga, penyebutan salam dalam konteks perbandingan logat. Yang keempat, ada persepsi cara bicara orang Medan yang dianggap keras, misalnya dalam pengucapan belum makan berarti belum. Kesimpulannya, bahasa Batak memiliki beberapa perbedaan kosakata dengan bahasa Indonesia, seperti rumah menjadi jabu. Logat Batak memiliki ciri khas penekanan dan intonasi yang bisa dianggap keras, tetapi ini adalah bagian dari identitas bahasa tersebut. Perbedaan logat juga bisa dirasakan antar daerah, misalnya antara Medan dan daerah lainnya. Nah, gimana nih penjelasan dari Teh Nadia, Teh Sabrina, dan Teh Rafa? Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih ke para penutur. Dari kalian selama ngerantau khususnya di Karawang ini, ada gak sih komentar dari teman-teman gitu terkait gaya bicara kalian? Boleh nih ke Mbak Alifah dulu, yang penutur Jawa seperti apa? Kalau awal ngerantau itu kayak Indonesianya tuh jadi medok gitu, karena kaget kan, soalnya dari kecil itu udah kebiasa di Jawa, jadi pas ke sini tuh Indonya tuh jadi medok gitu. Kalau dari aku sebagai penutur Sunda, aku itu
bahasa aku tuh benar-benar Sunda gitu, ada ciri khasnya, dan aku juga emang masih susah dalam mengutarakan Indonesia gitu, dalam ngomong Indonesia, karena kan di sana ngomongnya Sunda, karena aku dari pedesaan jadi Sunda banget begitu. Oh, berarti untuk Teteh Saskia ini masih cukup masih agak sulit buat pakai bahasa Indonesianya. Apalagi kan di sini Karawang masih Sunda juga, jadi ya kebanyakan Sunda juga. Jadi agak susah terbiasa gitu ya. Kalau untuk Mbak Alif ada tanggapan dari teman atau orang-orang di sini gitu selama Nggak ada. Udah. Indonesianya udah lancar. Keren-keren banget nih tanggapannya. terakhir ya Teh. Kira-kira ada tanggapan atau komentar nggak dari kamu tentang orang-orang sekitar yang apa ya? Yang iniin gaya suara kamu, gaya bicara kamu gitu? Ada nggak sih? Yang komen atau gimana gitu tanggapan mereka dari gaya bicara kamu? Ya kalau sama mana ya, kalau aku ketemu sama orang-orang lainnya yang beda-beda suku ya, waktu pertama kali aku nyampe sini tuh mereka tuh kayak emang ngomongin kalau misalnya logat aku tuh aneh, gimana bukan aneh sih, kayak emang beda lah ya dari asing dari mereka gitu kan, karena memang kita tuh 1 dari 10 lah ya di sini ya kan. Jadi aku juga baru pertama kali ngerantau lah ya Kak, jadi aku belum terbiasa sama bahasa-bahasa sini juga. Terus waktu di daerah kampung aku juga kan ada bahasa Indonesia mas, cuman kan kita lebih sering menggunakan bahasa daerah ya kan Kak. Jadi waktu sampai sini tuh kadang tuh mau ngomong bahasa daerah kita ke teman gitu, jadi teman tuh kayak kaget gitu kan. Terus mereka mau gimana ya, mereka tuh kadang ketawa gitu, ketawanya bukan ngeledekin tapi kayak ngerasa lucu aja gitu, lucu gitu. Terus mereka juga pada bilang gini, kemarin ya waktu tahu ada teman Batak gitu ya, kayak seru gitu kan. Aku juga jadi kayak merasa belajar gitu, malah jadi pengen tahu bahasa mereka gitu, karena mereka juga kayak terbuka juga sama aku gitu. Berarti tanggapannya positif ya? Positif sih sejauh ini ya, aku dapat positif. Oke, berarti memang ketiga penutur kami ini memang bahasa ibunya adalah bahasa daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi cukup dimaklumi. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa perbedaan dialek bukanlah kesalahan atau kekurangan, tapi bagian dari identitas bahasa kita. Betul sekali Teh, bahasa Indonesia menyatukan kita, tapi dialek menunjukkan dari mana kita berasal. Itulah bukti bahwa keberagaman adalah kekuatan. Terima kasih banyak untuk Teh Saskia, Mbak Alifah, dan Kak Claudia yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan berbagi logatnya hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Aksen Nusantara. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah!